Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, jadi kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat dan hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Beliau adalah pengasuh Women's Chatting on Islam dan penulis lepas untuk media-media nasional. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita juga ditemani oleh Mbak Eva. Mbak Eva adalah Ketua Kelompok Studi Islam di Standard Chartered Bank. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Pendengar yang budiman, mengaji biasanya identik dengan membaca Quran yang dilakukan oleh para ibu-ibu rumah tangga dalam majelis taklim di rumah atau di musola atau di masjid sekitar rumah. Tapi ternyata sekarang ini yang namanya mengaji atau lebih tepatnya mengkaji juga sudah merambah area perkantoran. Ya, ini suatu berita yang menggembirakan tentunya ya. Kita akan bersama membahas dengan narasumber dan tamu kita di Female Chatting dengan judul Ngaji di Kantor, Why Not? Oke, buat Mbak Eva. Mbak Eva, terkait dengan tema di atas, benar nggak sih aktivitas mengaji itu sudah marak dilakukan di perkantoran? Seperti yang kita tahu bahwa kan perkantoran itu tempatnya orang-orang yang sibuk dengan segala aktivitas bisnis ya. Nah, di perkantoran Mbak Eva sendiri gimana? Mbak Bunga dan pendengar yang budiman, terkait dengan tema kali ini yaitu mengaji di perkantoran, kenapa tidak? Sudah amat marak sekali ini terjadi di perkantoran-perkantoran khususnya di Jakarta. Lebih khususnya lagi di sekitar Sudirman, Tamrin dan Kuningan, mereka sudah ada kesadaran untuk membuat satu fasilitas menampung
para pekerja-pekerja yang memang concern untuk mengkaji Islam, mengenal Islam lebih jauh di tengah kesibukan-kesibukan mereka. Dan ini juga terjadi pada kantor tempat saya bekerja gitu. Alhamdulillah juga ini berlangsung sudah lama, sudah cukup lama, dan sampai sekarang masih berlangsung baik dan kita pelihara dengan baik. Untuk Mbak Nani, menurut Mbak Nani apa sih yang membuat mereka termotivasi untuk ikut dalam kajian di kantor tempat mereka bekerja? Sementara mereka itu kan sudah cukup sibuk ya dengan segudang pekerjaannya. Baik Mbak Bunga Intan dan pendengar yang budiman, alhamdulillah kali ini mungkin perbincangan kita ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain di perkantoran. Sejauh saya mengamati selama terjun di kajian-kajian perkantoran khususnya di Jakarta ya, lewat beberapa wadah yang dibentuk oleh teman-teman seperti misalnya yang saya asuh Women's Chatting on Islam. Kemudian mungkin di kantor Mbak Eva itu namanya kelompok studi Islam Standard Chartered Bank. Kemudian ada lagi kajian dakwah Islam di Bank Danamon Syariah misalnya. Kita lihat ya orang-orang atau teman-teman yang datang ke kajian-kajian tersebut tentunya mungkin memiliki beragam motivasi. Yang pertama mungkin yang paling rendah lah ya motivasinya itu mungkin ya karena mereka diajak oleh temennya dan dia ingin tahu gitu ya, iseng pengen tahu kalau ngaji di situ di kantor di KSI misalnya kita ngobrolin apa sih gitu, kita belajar apa sih gitu. Jadi ada yang motivasinya pertama kali mungkin dia iseng gitu, dia ingin tahu gitu di sana apa, nyaman apa enggak sih yang kita dengerin kayak apa gitu. Ada juga mungkin yang lebih punya motivasi yang agak kuat gitu ya. Itu karena kondisi kering spiritual barangkali ya, dengan rutinitas kerja dan kehidupan perkantoran yang sudah menguras seluruh energi, pikiran dan tenaganya. Nah, mungkin akan dirasakan bahwa apa ya yang bisa membuat hatinya sejuk, yang bisa membuat kita kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nah, kemudian kekeringan spiritual inilah yang menyebabkan mereka ingin mencari gitu. Nah, mencari ini akhirnya kan larinya ke wadah-wadah yang memang ada gitu. Entah lewat nyari informasi dari teman-teman mereka. Dan kalau di Jakarta itu misalnya beberapa masjid besar itu juga menyediakan fasilitas itu ya. Seperti di Masjid Al-Azhar misalnya. Ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat dan biasanya mereka rajin ini yang datang. Kalau yang pertama tadi kan iseng, cocok ya dia terus ikut, nggak cocok ya dia lepas gitu, larut lagi dalam kehidupan yang lain gitu. Nah, yang kedua mungkin dia akan mencari, dan yang mencari ini biasanya dia nggak berhenti hanya pasif menerima ya, biasanya dia akan membandingkan kalau ngaji di sini apa yang didapat sih, kalau ke sana apa yang didapat gitu. Nah, itu motivasi yang kedua. Yang ketiga mungkin ada yang sekalipun hanya mungkin bisa dihitung gitu beberapa, tapi itu juga mereka kita anggap sebagai permata-permata Islam barangkali ya. Kalau saya boleh katakan mereka yang sudah termotivasi oleh dakwah gitu. Jadi mereka memang sudah memahami Islam ya secara kafah, dan dalam hati kecil mereka ingin mengajak teman-teman yang lain untuk menyemarakkan kajian di perkantoran dan istilahnya menularkan pemahaman mereka kepada yang lain. Nah, ini udah motivasinya lebih tinggi lagi gitu, dan biasanya mereka ini justru tidak berhenti hanya ngaji di kantor dia akan mencari kajian-kajian itu keluar, apa yang tidak dia ketahui dia akan kaji, entah itu di pesantren, entah itu di lembaga ya kajian, dan dari situ kemudian dia bawa ke kajian. Dan rata-rata kalau yang sudah termotivasi seperti ini dia akan berupaya untuk membuat kajian-kajian di gedung atau di perkantoran yang belum ada kajian Islamnya gitu. Jadi beragam nih motivasinya. Subhanallah, semoga kita dan pendengar yang budiman juga termasuk orang yang semangat seperti itu ya. Amin, insyaallah. Kembali ke Mbak Eva nih. Mbak Eva, kendala-kendala apa yang ada dalam mengadakan kajian di kantor ini? Bentuk-bentuknya seperti apa? Apakah sangat menantang? Silakan.
Oke, pastinya ada ya, pastinya ada gitu. Mungkin suatu hukum alam ya, pada saat ada kebaikan di sana itu tidak berjalan dengan mulus dan mudah-mudah saja gitu. Ini kan juga salah satu apa ya, caranya Allah kan menguji sampai di mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terkait dengan kajian di perkantoran pasti ada. Tidak semua merespon dengan baik, tidak semua mengiyakan gitu. Mungkin benturan ini datang bukannya dari personal dari para karyawan sendiri, tapi juga benturannya datang dari pihak manajemen atau perusahaan gitu. Contoh mungkin benturan-benturan atau kendala yang datang dari personal pada saat mereka kita undang, mencoba untuk mengundang mereka lewat email, kemudian mencoba mengundang mereka tuh dengan menempel undangan-undangan di setiap lantai, tapi ternyata responnya juga tidak seperti yang kita harapkan gitu. Kalau kita bertanya kepada mereka per masing-masing orang, mereka menjawab nggak sempat. Karena target pekerjaan mereka tuh lebih mereka utamakan dan lebih mereka prioritaskan gitu. Atau juga ada yang bilang sholat saja sudah cukup gitu, nggak perlu mengkaji-kaji lagi yang bikin mereka sudah pusing dengan pekerjaan, ditambah lagi harus mikir juga gitu. Atau juga sekarang ini kan sedang marak dengan aliran sesat. Ada kekhawatiran juga buat mereka untuk bergabung ikut dalam kajian-kajian yang mereka pikir belum jelas kemana gitu. Takut terjebak. Benar gitu. Jadinya hal itu ada dan itu sudah tadi saya bilang mungkin sudah hukum alam. Kemudian benturan-benturan lain juga datang dari pihak manajemen, dari perusahaan gitu. Mungkin mereka inginnya itu karyawannya itu bekerja seoptimal mungkin. Dalam arti kita kan memakai jam apa ya? Kalau hari Jumat kita memakai jam makan siang dan juga mungkin kalau hari Kamis di kantor saya terutama itu jam pulang kerja. Mungkin mereka pikir gini, kalau kita pakai di hari Jumat siang, kadang-kadang kan kita kan karena diskusi yang hangat jadi agak sedikit mulur waktu. Nah, mungkin mereka pikir ini seperti merugikan buat pihak perusahaan gitu. Mereka datang karena ada kajian, mereka kembali lagi ke bekerja itu mundur waktu. Atau juga kalau di akhir jam kantor harusnya kan mereka tidak bermasalah kan karena itu sudah jam kantor sudah selesai. Tapi tetap aja ada teguran, ada masalah. Mungkin mereka mengharap kita tuh untuk bisa lembur overtime untuk mengejar target di hari berikutnya. Jadi kalau kita pakai buat mengkaji kan berarti kan mereka sedikit kategori rugi dalam tanda kutip gitu dalam persepsi mereka. Mungkin itu yang terjadi secara personal ada dan benturan dari pihak manajemen juga ada gitu. Nah, Mbak Nani, apakah dengan maraknya kajian di perkantoran ini, khususnya di Jakarta ya, bisa dijadikan satu indikasi bahwa Islam mulai bangkit gitu dan mulai dijadikan tolak ukur bagi kehidupan masyarakat? Mungkin kalau kita lihat realita yang terjadi, geliat kajian di perkantoran ini kan baru gitu ya, baru mulai barangkali. Misalnya kayak saya dengan teman-teman di perkantoran di Jakarta, Women Chatting on Islam itu kita bentuk dari tahun 2004 lah ya. Setelah sebelumnya sebenarnya memang kita sudah ada kajian-kajian, tapi keinginan untuk lebih menggaungkan kembali, lebih menularkan untuk mengajak teman-teman yang lain kita bikin. Dan biasanya kita bikin acara-acara yang lintas perkantoran, lintas gedung gitu, sehingga mereka baru tahu, oh iya bagus juga ya kalau di kantor aku, kalau di gedung aku ada juga kajian begini, gimana caranya dan lain-lain gitu ya. Nah, kita lihat realitanya itu memang beragam gitu ya. Ada mungkin di beberapa perkantoran yang dimotori oleh beberapa orang yang sudah paham dengan Islam itu memang ya tadi yang motivasinya itu sudah mulai motivasi dakwah gitu ya. Itu memang ya mereka berusaha untuk menularkan pemahaman Islam itu kepada teman-teman lainnya, apakah itu dalam bentuk kajian, dalam bentuk menyebarkan tulisan-tulisan lewat mailing list gitu ya. Kemudian mereka mencoba untuk membuat acara-acara dan lain-lain. Itu sudah menunjukkan ada kesadaran untuk berislam. Tapi mungkin ada juga yang masih kondisional, situasional gitu ya. Nah, misalnya beberapa kantor itu mungkin karena memang ya tadi belum terbentuk kesadaran Islamnya, dia mungkin hanya memanfaatkan momen-momen peringatan Islam gitu. Jadi kalau ada Maulid Nabi, mungkin dia mengundang salah satu penceramah, ya apakah itu ustadz-ustadzah yang sudah terkenal ya, seperti misalnya Pak Quraisy Shihab. Di instansi-instansi pemerintah juga itu biasanya kondisional sifatnya. Jadi ada
event peringatan Islam itu pasti mereka ada. Kemudian Ramadan, di event Ramadan itu biasanya rame sekali perkantoran memanggil gitu ya. Sampai kemarin alhamdulillah Ramadan kemarin kita sampai keteteran juga itu terima order ya dari kantor sana, dari kantor sini sampai bentrok jadwalnya gitu. Nah, ada yang sudah memulai dengan ya kajian rutin gitu, karena ini kan dilihat beragam sekali di perkantoran itu. Ada yang memang dia sudah pemahaman Islamnya tinggi, sudah punya semangat dakwah. Ada yang memang baru nol betul, mungkin untuk ngaji aja dia harus mulai dari buku Iqra 1 gitu ya. Ini kan beragam gitu. Jadi kalau dibilang apakah ini menunjukkan indikasi mulai ada kebangkitan, ya semangat untuk dia belajar Islam itu ada gitu. Apakah Islam sudah dijadikan sebagai standar hidup mereka? Belum semua, tergantung dari kedalaman pemahamannya gitu. Tapi ya kita berharap ya ke depan gitu ya, semakin bertambahnya waktu, semakin mereka bisa melihat realita kerusakan yang terus-menerus terjadi gitu ya. Justru akhirnya menyadarkan mereka untuk kembali ya back to Islam gitu ya, kembali kepada agama, dan itu mereka saya kira itu harapan ke depan akan terwujud ya. Dan saya punya komitmen juga dengan teman-teman di Women Setting on Islam bahwa kita melihat sebenarnya orang perkantoran ini sebenarnya yang memutar roda dinamika kehidupan ya di sektor ekonomi, sektor ini tuh luar biasa gitu. Jadi seharusnya mereka lah yang juga menjadi pelaku utama untuk memutar roda dakwah gitu. Jadi karena apa, mayoritas kan Muslim, semua karyawan mayoritas Muslim di Indonesia. Kalau bukan mereka sendiri yang menggerakkan roda dakwah, terus siapa gitu. Jadi saya kira kita punya harapan kepada teman-teman perkantoran, tidak cuma di Jakarta. Pengalaman saya karena beberapa kali ikut acara di majalah Female Readers ya, semangat itu juga sebenarnya bisa terbentuk di kota-kota lain. Apakah itu di Surabaya, di Balikpapan, saya kira sama ya. Agama itu adalah kebutuhan yang mendasar. Ketika mereka sudah masuk ke dalam rutinitas kehidupan yang sulit bagi mereka untuk mendapatkan imbangan nilai agama, maka ketika itu hadir dan memang nyaman gitu, maka pasti akan gitu. Saya kira tinggal kita mengupayakan lebih baik. Mbak Nani, buat seorang Mbak Nani nih, yang kita ketahui bersama sebagai seorang muslimah yang peduli akan saudara muslim lainnya, kontribusi apa yang telah dan akan dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan geliat kajian di perkantoran? Nah, sebagai bukti tanggung jawab seorang muslimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini pertanyaannya agak berat ya. Ya barengnya pendengar yang budiman juga. Ya betul. Saya kira saya harus mengakui bahwa saya tidak ada apa-apanya. Ya, insya Allah apapun yang saya lakukan itu semata-mata karena saya ingin mengajak juga yang lain. Artinya saya tanpa teman-teman muslimah yang lainnya yang turut punya semangat yang kuat untuk menopang kajian dakwah di perkantoran, itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi apa saja mungkin kontribusi, kalau dibilang kontribusi mungkin masih sedikit ya gitu. Tapi kita sudah mencoba untuk pertama misalnya mengajak teman-teman kalau bisa tuh gitu. Kalau di Jakarta kita pusatkan karena memang gedung-gedung dan perkantoran besar itu adanya di Jalan Sudirman, Tamrin, Kuningan. Nah, kita arahkan dulu target kita di lokasi itu. Di Kuningan, di Sudirman, di Tamrin harus ada gedung dan kantor yang kita sasar untuk kita bikin kajian di situ gitu. Dan ini sudah kita lakukan, baik misalnya kita bikin kuesioner, kemudian kita istilahnya mengirimkan respon ya, minta respon dari teman-teman lewat mailing list, mungkin nggak diadakan dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita follow up dengan kita audiensi ke tempat mereka ya, karena kan kita inginnya kajian itu tidak merupakan aktivitas beberapa gelintir orang, tapi memang disetujui oleh pihak manajemen perkantoran itu, karena kan dengan begitu lebih memudahkan gitu kan, lebih memudahkan. Terus kita juga Women Setting on Islam menyiapkan silabus materi, kemudian pelatihan untuk SDM ustazahnya ya, mubalighahnya gitu, disesuaikan dengan karakter mereka, karena karakter perkantoran di Jakarta itu sangat heterogen. Mungkin kalau di daerah-daerah itu masih relatif lebih homogen ya gitu. Jadi
suasana taklim itu bisa masuk. Tapi kalau di perkantoran Jakarta sangat beragam. Di instansi-instansi pemerintah mungkin model pengajian dalam bentuk taklim gitu ya, ngaji tafsir, ngaji fikih gitu, ngaji Quran yang begitu itu sangat-sangat bisa diterima. Tetapi di beberapa perkantoran swasta yang mungkin karyawatinya masih ya baru lulus kuliah, masih gitu ya, usia-usia yang hore-hore begitu. Maka kita harus mengemas gitu, mengemas materi, mengemas retorika supaya mereka tidak merasa bosan gitu untuk ngaji. Sampai-sampai misalnya kita berulang kali gitu ya. Saya kebetulan karena dengan Mbak Eva salah satu partner Women Setting on Islam gitu ya, kita mencoba gimana nih caranya bikin acara yang bisa menghadirkan teman-teman gitu. Mulai dari tempat, misalnya kita tempat nih kalau dibawa ke masjid kayaknya kebayang kan di Jakarta itu Sudirman aja sepanjang apa gitu kan, Gatot Subroto sepanjang apa gitu. Kalau diarahkan ke satu masjid yang di ujung itu sulit gitu. Jadi kita sampai cari tempat yang strategis, apa yang membuat mereka mau tertarik datang ke situ. Kadang kita sampai misalnya booking tempat itu semacam kafe gitu. Di tempatnya Mbak Eva nih ada di Standard Chartered Bank itu kafe Oksigen itu di lantai 8 yang khusus memang bisa nyaman gitu untuk acara di situ sambil kayak ngobrol-ngobrol talk show gitu ya, bincang-bincang itu lebih nyaman. Nah, kemudian juga untuk penariknya karena mereka kan acara itu kita bikin bukan di waktu libur ya, Sabtu Minggu itu kan udah hari istirahat, mereka nggak bisa diajak ke kantor lagi, udah Senin sampai Jumat pulang malam gitu kan. Akhirnya kita pilih misalnya hari Jumat malam, karena apa, besoknya kan libur, nggak apa-apa mereka agak malam dikit pulang. Jadi kita bikin acara itu malam gitu. Saya kira mungkin kendala yang seperti ini tidak dialami oleh teman-teman di daerah, akan lebih mudah kalau teman-teman di kota-kota kecil ya. Mungkin mereka bisa memanfaatkan pulang kantor tuh masih sore atau Jumat, waktu Jumatan gitu ya. Nah ini sampai kemudian kita coba untuk berpartner dengan media atau artis gitu. Media itu ya salah satunya misalnya Nur ya, majalah Nur, majalah Female Leaders misalnya. Terus beberapa artis yang sudah mengenakan kerudung gitu. Kita coba untuk dialog bersama. Sampai segitunya gitu kita coba kemas supaya mereka tertarik untuk datang ke sana. Nah, mudah-mudahan sih beberapa upaya yang kita lakukan ini memberikan jalan gitu ya kepada mereka ya. Mungkin tidak bulan ini, mungkin tidak 3 bulan ke depan, tapi saya kira mudah-mudahan itu membekas kepada mereka dan mereka bisa melanjutkan kajian itu di mana saja. Subhanallah, ini pasti memotivasi pendengar yang budiman juga ya untuk mengadakan kajian-kajian di kantornya gitu. Tapi itu tadi kerikil-kerikil selalu ada di jalan gitu ya. Nah sekarang ke Mbak Eva, solusi-solusinya gimana Mbak ketika kita menemukan benturan-benturan atau rintangan lah ya untuk memuluskan jalan kajian ini? Oke, terima kasih Mbak Intan. Sudah saya paparkan ternyata memang ada kerikil dan kendala pada saat kita mau tetap ini berlangsung, kajian ini berlangsung. Bukan berarti tetap kita lantas diam dan tidak mencari solusi. Ada satu fenomena mungkin untuk para muslimah di kantor yang sudah berkerudung itu dijadikan tempat bertanya biasanya ya gitu. Nah kadang-kadang pada saat mereka lagi bete, mereka punya masalah dengan suami kah, dengan anak kah, dengan kantor sendiri gitu. Mereka kadang-kadang suka sedikit curhat. Curhatnya mereka itu kita jadikan peluang. Ini kalau benturannya dari segi individual personal ya, mereka yang nggak mau ngaji. Pada saat mereka curhat ke kita dengan masalah mereka, itu peluang buat kita untuk mengenalkan mereka kepada Islam gitu. Bahwa Islam adalah solusi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara pendekatan yang enak lah. Jadi mereka tidak merasa mereka digurui gitu. Atau mungkin lewat pengiriman artikel-artikel Islam lewat email yang memang ada difasilitasi oleh kantor gitu. Atau mungkin kita sedikit kasih hadiah-hadiah kecil tuh, buku-buku kecil gitu. Yang berharap dengan apa yang kita lakukan akhirnya tuh mereka sadar untuk mulai mengenal Islam dan mulai juga untuk datang ke kajian-kajian yang kita tawarkan. Jadi mencoba untuk mereka sadar diri bahwa ini tuh perlu. Dan di tengah kesibukan itu mereka juga mesti menyempatkan diri untuk datang, untuk mengenal Islam yang tadi saya bilang sebagai solusi dari segala masalah kehidupan gitu. Itu untuk segi personal gitu yang kita lakukan.
Kemudian selain paket-paket, mungkin juga ada paket-paket yang tadi kayak Mbak Nani, pada saat ada satu momen ada dialog muslimah kah, bincang-bincang muslimah kah, itu sudah itu sering kita lakukan gitu sebagai daya tarik supaya mereka tuh untuk datang. Atau kalau sekarang benturannya datang dari sisi manajemen atau perusahaan, kalau tadi mereka komplain tentang tidak tepat waktu segala macam, itu kita buktikan bahwa kita bisa profesional gitu loh. Bahwa kajian yang kita lakukan di tengah di suasana kantor atau di jam kantor 8 jam itu tidak mengurangi kontrak kita kepada karyawan dalam arti jam kerja, tidak mengurangi jam kerja kita, dan kita bisa buktikan bahwa kita bisa profesional gitu. Selain itu juga kita berikan mereka satu masukan bahwa dengan kajian-kajian yang kita lakukan, berarti kan pemahaman mereka kepada Islam kan semakin meningkatkan. Nanti pengaruhnya itu kepada kepribadian. Harusnya kan mereka berterima kasih ya, harusnya gitu. Kalau mereka mencari keuntungan dengan kepribadian Islam yang tinggi, di sana kan ada amanah, di sana ada tadi tepat waktu, di sana ada kejujuran. Berarti kan secara tidak langsung akan menguntungkan perusahaan. Mereka akan berbuat jujur, akan bertindak amanah, akan segala sesuatunya itu baik, dan itu adalah dampaknya adalah ke perusahaan. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan, dan akhirnya mereka mengerti gitu loh, bahwa kita profesional dan kita tidak melanggar apa yang sudah kontrak kerja kita dengan perusahaan, dan itu tetap kita maintain. Dalam arti kita tetap memberikan satu masukan kepada perusahaan bahwa ini akan kita tetap lakukan, dan kita akan selalu ada di jalur kontrak kita yang benar gitu. Maksudnya kita tidak akan sama sekali melanggar dari kontrak yang sudah diberikan. Jadi menjamin lah, kita bisa menjamin kepada mereka bahwa ini aman-aman saja gitu. Mungkin itu yang sekarang ini telah dan tetap kita lakukan gitu. Buat Mbak Nani, bagaimana caranya agar para saudara muslimah yang dengan niat dan semangat mereka mengaji di perkantoran itu tetap istiqomah, bahkan mereka bisa mewarnai teman-teman mereka yang lain untuk bergabung bahkan ikut di kajian perkantoran ini? Baik, mungkin yang pertama adalah belajar terus ya. Belajar itu bisa di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja gitu. Asal tetap terus waspada ya, karena kan ya rame-rame aliran sesat itu juga cukup berpengaruh gitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat dialog dengan salah seorang teman yang dia sempat sampai masuk ke dalam sebuah kelompok yang istilahnya mengkafirkan muslim yang lain di luar kelompoknya misalnya. Itu betul-betul dengan kesadaran penuh gitu dia gitu ya. Belajar terus ya lewat kajian dan lewat buku-buku bacaan. Yang kedua adalah selalu memelihara komunikasi, hubungan sesama muslim ya, persaudaraan dan kasih sayang itu harus terus kita bina. Benar kata Mbak Eva, dengan berikan hadiah, dengan menyapa, dengan mau mendengar ketika mereka curhat, itu kemudian berikan kekuatan kepada mereka, karena sesungguhnya kehidupan di perkantoran itu kan sangat individualis, lo gue gitu. Nah dengan komunikasi yang terus ini pasti dia akan merasakan bahwa oh kalau saya berteman sama ini benar-benar tulus loh dia gitu, mau nggak cuman mau senengnya tapi pada saat pahit juga dia tetap menjadi teman baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya kita mencoba untuk mendorong mereka menjadi teladan gitu, karena kan dalam dunia perkantoran itu luar biasa lifestyle-nya itu udah lifestyle copy paste-nya barat gitu loh. Jadi mereka pasti akan merasa mungkin nggak percaya diri, jadi agak gak gaul gitu, dan motivasi bahwa ini sesuatu yang benar, dan ketika kamu bertahan dengan ini maka akan semakin banyak orang yang akan mengikuti kamu kan gitu. Jadi memotivasi mereka untuk menjadi teladan buat yang lain yang udah mulai berkerudung, pelan-pelan nih harus berani itu menjadi teladan. Kemudian yang keempat adalah kita mencoba mengupayakan ada wadah-wadah yang memang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi seperti kalau memang mereka belum paham fikih ya mungkin memang harus kita jadwalkan kajian fikih. Kalau memang mereka tidak memahami Islam secara kafah, kita adakan sanlat atau daurah gitu pada saat mereka libur 2 hari 3 hari kita bawa ke puncak nih. Mbak Eva nih yang rutin begitu ya, berhasil insya Allah. Nah ini yang akan terus memelihara itu gitu ya. Dari tahun ke tahun kita harapkan selalu ada banyak orang yang peduli dengan Islam. Oke, baik. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita ya, menarik sekali. Satu hal yang bisa kita simpulkan di sini bahwa ngaji di kantor itu bukan sesuatu yang aneh, justru penting sekali, bahkan mempengaruhi profesionalitas ya, bahkan menguntungkan perusahaan juga. Kemudian kemasannya tidak selalu harus seperti yang kita bayangkan, image pengajian yang pada masa yang telah lampau gitu ya, bisa dikemas semenarik mungkin dan bisa menyebar luas di kalangan mana saja. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS
ke nomor 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas dan juga info-info lainnya, silakan klik ke www.gaulislam.com. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani atas penjelasannya dan juga Mbak Eva. Buat pendengar yang setia juga yang telah mengikuti acara ini, pesan saya, sampaikan apa saja yang telah Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.